Kita semua tahu bahwa mengadopsi gaya hidup sehat itu krusial, tapi seperti halnya segala sesuatu dalam hidup, ada batasan yang perlu kita pahami agar niat baik kita tidak berujung pada masalah kesehatan yang tak terduga. Berikut adalah 5 kebiasaan sehat yang tanpa kita sadari bisa berubah menjadi pedang bermata dua jika dilakukan berlebihan atau dengan dosis yang tidak tepat. Pertama, banyak konsumsi vitamin. Kebiasaan mengonsumsi vitamin memang terdengar bijak, terutama di era modern ini di mana kualitas makanan seringkali dipertanyakan. Namun perlu diingat bahwa vitamin bukanlah pil ajaib tanpa efek samping. Konsumsi suplemen vitamin dosis tinggi, terutama vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dapat menyebabkan hipervitaminosis. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan dalam jaringan tubuh dan hati. Jika dikonsumsi berlebihan, mereka dapat menumpuk hingga mencapai tingkat toksik. Misalnya, kelebihan vitamin A dapat menyebabkan kerusakan hati, kerontokan rambut, dan masalah penglihatan. Kelebihan vitamin D dapat menyebabkan hiperkalsemia atau kadar kalsium darah tinggi, yang dapat menyebabkan mual, muntah, kelemahan otot, dan bahkan kerusakan ginjal. Beberapa studi bahkan mengaitkan konsumsi multivitamin dosis tinggi dengan peningkatan risiko kanker, karena dapat mengganggu mekanisme regulasi sel normal. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen vitamin. Mereka dapat membantu menentukan apakah Anda benar-benar kekurangan vitamin tertentu dan merekomendasikan dosis yang tepat. Prioritaskan mendapatkan nutrisi dari makanan utuh dan gunakan suplemen hanya sebagai pelengkap jika diperlukan. Perhatikan label suplemen dan hindari produk yang melebihi 100% dari nilai harian kecuali atas rekomendasi medis. Kedua, olahraga yang banyak. Olahraga adalah fondasi dari gaya hidup sehat, meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot dan tulang, serta meningkatkan suasana hati. Namun, ada batasan yang jelas antara olahraga yang bermanfaat dan olahraga yang berlebihan. Overdoing it bisa berujung pada sindrom overtraining (OTS). OTS terjadi ketika tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk pulih dari stres fisik akibat latihan intens. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon, terutama peningkatan kadar kortisol atau hormon stres dan penurunan kadar testosteron atau hormon anabolik. Akibatnya, Anda mungkin mengalami kelelahan kronis, penurunan kinerja, peningkatan risiko cedera, gangguan tidur, penurunan nafsu makan, dan bahkan depresi. Sistem imun juga bisa tertekan kulakan, membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasa sangat lelah, nyeri otot berkepanjangan, atau mengalami penurunan kinerja, istirahatlah. Variasikan intensitas dan jenis latihan Anda untuk menghindari tekanan berlebihan pada kelompok otot tertentu. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup, yaitu 7 hingga 9 jam per malam, dan nutrisi yang cukup, termasuk protein untuk memperbaiki otot dan karbohidrat untuk energi. Pertimbangkan untuk menggunakan teknik pemulihan seperti pijat, peregangan, dan mandi air hangat. Ketiga, minum banyak air. Minum air yang cukup sangat penting untuk menjaga dehidrasi, mengatur suhu tubuh, dan mendukung berbagai fungsi fisiologis. Namun, minum terlalu banyak air, terutama dalam waktu singkat, dapat menyebabkan hiponatremia. Hiponatremia adalah kondisi di mana kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Natrium adalah elektrolit penting yang membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika Anda minum terlalu banyak air, Anda dapat mengencerkan natrium dalam darah yang dapat menyebabkan sel-sel tubuh membengkak. Hal ini sangat berbahaya di otak, di mana pembengkakan dapat menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, kebingungan, kejang, dan bahkan koma. Minumlah air saat Anda merasa haus. Jangan paksa diri untuk minum lebih dari yang Anda butuhkan. Jika Anda berolahraga intens, pertimbangkan untuk minum minuman olahraga yang mengandung elektrolit untuk menggantikan natrium yang hilang melalui keringat. Perhatikan warna urin Anda. Urin berwarna kuning pucat biasanya menandakan hidrasi yang baik. Keempat, terobsesi makanan sehat. Makan makanan sehat adalah pilar penting dari kesejahteraan. Namun, ketika obsesi terhadap makanan bersih dan murni menjadi ekstrem, itu bisa mengarah pada ortoreksia nervosa.
Ortoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan obsesi tidak sehat terhadap makan makanan yang dianggap sehat atau benar. Penderita ortoreksia seringkali sangat ketat dengan diet mereka, menghindari kelompok makanan tertentu karena takut tidak sehat. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, isolasi sosial, kecemasan, dan depresi. Ironisnya, upaya untuk makan sehat justru dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Kembangkan pendekatan yang fleksibel dan seimbang terhadap makanan. Jangan menganggap makanan sebagai baik atau buruk, tetapi sebagai sumber nutrisi yang dapat dinikmati dalam moderasi. Fokus pada pola makan yang beragam dan bergizi yang mencakup berbagai jenis makanan. Jika Anda merasa terobsesi dengan makanan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari ahli gizi atau psikolog. Kelima, penggunaan smartphone berlebihan. Smartphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, menyediakan akses instan ke informasi, hiburan, dan koneksi sosial. Namun, penggunaan smartphone yang berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang signifikan. Paparan layar smartphone yang berkepanjangan dapat menyebabkan ketegangan mata, mata kering, dan penglihatan kabur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, sehingga menyebabkan insomnia dan gangguan tidur lainnya. Penggunaan smartphone yang berlebihan juga dapat berkontribusi pada masalah postur tubuh seperti text neck atau nyeri leher akibat menunduk terlalu lama. Selain itu, kecanduan media sosial dapat memicu perasaan cemas, depresi, dan rendah diri. Jadi batasi waktu penggunaan smartphone Anda. Gunakan aplikasi atau fitur bawaan di smartphone Anda untuk melacak dan membatasi penggunaan. Ikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit, alihkan pandangan Anda ke objek yang berjarak 20 kaki selama 20 detik. Hindari menggunakan smartphone sebelum tidur. Ciptakan zona bebas smartphone di kamar tidur Anda. Prioritaskan interaksi sosial tatap muka dan aktivitas di luar ruangan. Itulah tadi 5 kebiasaan sehat yang bisa berubah menjadi berbahaya jika dilakukan berlebihan. Ingatlah bahwa keseimbangan adalah kunci utama untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan panduan yang dipersonalisasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa.